Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Titian Pembelajaran Channel, solusi untuk para guru dan siswa. Nah, kita akan melanjutkan lagi cara menganalisis butir soal dengan bentuk soal Google Form. Ikuti terus, jangan lupa like dan subscribe. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengunduh hasil jawaban siswa. Kemudian hasil unduhan diolah menjadi angka satuan, sehingga untuk mempermudah nanti dalam penghitungan Excel. Nah, sekarang kita akan menentukan daya beda dan tingkat kesulitan soal menggunakan rumus fungsi if dan and. Selamat mengikuti. Baiklah, kita lanjutkan analisis soal dengan bentuk soal Google Form ya. Pada video pertama sudah dijelaskan bagaimana proses pengunduhan hasil jawaban siswa ya dalam bentuk soal Google Form. Ini hasil pengunduhannya ya. Nah, angka-angka seperti ini belum siap untuk dianalisis karena ini tidak akan masuk ke rumus Excel ya. Makanya pada video pertama sudah saya jelaskan bagaimana proses mengubah angka-angka seperti ini menjadi angka-angka satuan. Nah, ini hasilnya ya. Bisa dilihat di video pertama bagaimana cara mengubahnya. Nah, kita lanjut ke proses menganalisisnya ya. Untuk video kali ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang daya beda dan tingkat kesukaran soal. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti akan masuk ke sheet 2 ya. Di sini ini baru sheet ya, pas bahasa Indonesia. Nah, kita klik ya, baru ya ini. Judul dulu, analisis soal. Beri identitas dulu, satuan pendidikan. Kemudian mata pelajaran. Kelas, semester. Kemudian tahun pelajaran. Selanjutnya jumlah soal. Satuan pendidikan misalkan apakah ini SD, SMP, SMA atau MI, MTS, MA ya. Kebetulan ini MA ya. MA atau SMA. Ya, bisa dicantumkan saja nama sekolahnya ya. Kemudian mata pelajaran. Nah, kebetulan ini saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia ya. Hasil ujian bahasa Indonesia. Kelas, nah yang saya analisis ini kelas 10 semester ganjil ya, yang baru kemarin dilaksanakan ujian ya. Kemudian tahun pelajaran 2021 2022. Jumlah soal 45 soal. Nah, meskipun ini soalnya ada esai, tapi saya anggap esai ini sebagai PG karena dalam Google Form esainya esai tertutup bukan esai terbuka. Jadi bisa dianalisis menggunakan rumus PG ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi sheet yang sebelumnya. Ini, nah kita kopikan dulu nama peserta ya. Ini untuk waktu tidak usah, total skor juga tidak usah. Kopikan saja nama lengkapnya, nama lengkap dengan kelasnya. Kebetulan ini IPS dan IPA saya satukan saja, dianalisis semuanya ya. Analisis.
Kita ke sheet 1. Kopikan, kontrol pas ya. Nah, ini sudah. Oh, di sel B ya, harusnya di sel B. Tunggu dulu, untuk sel A-nya untuk nomor ya. Ini kontrol pas ya. Ini untuk nomor. Ya. Edit dulu, diperbesar dulu kolomnya yang nama. Ya, ini jangan dulu diberi nomor karena nanti akan ada perankingan. Jadi akan berantakan lagi nomornya ya. Didiamkan dulu. Lanjut ke kolom berikutnya, klik lagi ke sheet sebelumnya. Nah, kita masukkan nilai yang sudah kita kelola ya, yang sudah kita olah di video pertama ya. Caranya bisa dilihat, nanti linknya bisa dilihat di bagian deskripsi ya. Nah, ini di copy semuanya, di drag dulu ya, drag, kemudian copy ke bawah ya, di drag sampai ke bawah. Nah, di copy, Ctrl C ya, tekan Ctrl C. Nah, kalau ini sudah ada yang berkedip-kedip begini, berarti ini sudah di copy ya. Nah, kita tinggal menyimpannya. Nah, disimpannya di mana? Di sheet ini ya, yang sheet baru ini. Nah, kita akan menyimpannya di sini. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita langsung Ctrl V, nanti rumus Excel-nya akan error ya. Kita coba saja. Ctrl V. Langsung error. Yang 1, 2, 3 nomor soalnya masih tetap bisa ya. Tapi yang ini error ya, langsung error. Nah, caranya bagaimana? Kita jangan menggunakan Ctrl V ya. Kita undo. Tapi klik di sini ya. Klik dulu, kita klik kanan. Nah, setelah klik kanan, di sini ada pass option. Nah, pass option ini pass biasa ya. Dan ini kita cari pass values ya, hasil ini nah. Ini yang 1, 2, 3. Nah, ini klik saja ini. Nah, otomatis angkanya akan ada ya, tapi rumusnya sudah hilang. Rumusnya sudah hilang. Jadi ini tidak akan mengalami error. Tidak apa-apa, rumusnya hilang. Lihat di sini nomor angka 2. Ini 0. Di sini juga 2 ya. Jadi rumus if-nya sama dengan if-nya di sini hilang. Kalau kita menggunakan pass value ya gitu. Nah, ini ya insert dulu untuk ini di sini beri dulu nomor soal ya, nomor soal. Nomor soal. Oke ya. Kita atur dulu pakai merge cell agar rapih. Ya, agar rapih kolomnya. Ini juga merge cell. Merge cell. Nah, kemudian yang nomor soal sampai 45 ya, kita merge cell, tapi ini perkecil dulu kolomnya agar tidak terlalu lebar. Ya, diperkecil juga gitu ya. Nah, ini sudah diperkecil ya. Yang nomor soal di merge cell. Nah, kemudian nanti kita beri warna saja, warna kuning. Nah, ini sudah ya. Jadi kita bisa membedakannya mana nomor mana poin dan mana nomor soal.
belum berdasar ya. Dah. Nah, kenapa ini dilebihkan 1 ya? Ini untuk rankingnya. Kita beri ranking ya, peringkat. Ini perlu perankingan untuk menghitung daya beda ya. Ranking. Ranking ini dari kata rank ya. Ini ada rumusnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buat dulu ini kolomnya agar jelas. Ke bawah. Nah, dipertebal dulu garisnya. Nah, ini jelas ya. Nah, di sini pakai rumus rank dalam Excel ya untuk meranking siswa agar nanti ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Nah, sekarang bagaimana cara merankingnya? Ya, di sini ada kolom ranking. Ini menggunakan rumus rank ya, menggunakan rumus rank. Bagaimana? Ya, ini ketik sama dengan. Jadi semua rumus yang ada dalam Excel itu harus dimulai dengan sama dengan. Kalau tidak dimulai dengan sama dengan, fungsi itu tidak akan berjalan ya. Tidak akan ada hasilnya. Ini sama dengan ketik rank ya, rank. Kemudian buka kurung. Nah, di sini ada keterangan rank number. Nah, number di sini kolom yang mau di ranking dari mulai mana? Nah, ini ya. Dari AW11 ya, AW11, kemudian ini AW ini 11 ya. Kemudian koma, karena di sini memintanya tanda koma. Jadi untuk aplikasi Excel ini ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Tergantung laptopnya memintanya dengan menggunakan apa ya. Di sini koma. Kemudian referensinya yang mau di ranking itu dari kolom mana sampai mana. Nah, kita mulai dari AW lagi, AW11 ya. Klik lagi AW11. Kemudian drag sampai ke bawah. Sampai ke bawah, ini sampai sisa terakhir ya. Kemudian setelah di drag, nah setelah referensi di sini koma order. Nah, order ini ya, ini koma ya. Nah setelah koma ini order. Di sini ada 0 descending. 0 itu dimulai dari yang nilai tertinggi menjadi ranking 1 sampai terakhir ya. Kalau yang 1 ascending berarti di rankingan itu dari nilai terendah ya. Nilai terendahnya jadi nanti ranking 1 ya. Itu kita pilih yang mana? Yang pilih yang 0. Klik saja 0 karena kita akan memilih nilai yang paling tinggi ya. Kemudian tutup kurung. Nah, enter. Nah, setelah itu nanti kita kopikan ya dari ini 48 ranking kelima ya. Kita kopikan ke bawah, tapi sebelum dikopikan rumus ini harus dikunci ya agar tidak berubah. Nah, ini dikuncinya dengan huruf dolar ya. Yang AW11-nya tetap ya, yang ini AW11 ini kita kunci dengan huruf dolar. Kemudian AW60 kunci lagi dengan huruf dolar. Nah, setelah dikunci, kita enter. Nah, nanti copy paste ya ke bawah, klik 2 kali. Nah, ini sudah ada hasilnya. Yang 60 itu ranking ke-1, ranking kedua 52 ya, itu dan seterusnya. Nah, setelah perankingan ini, tentunya ini agak pusing ya kalau di ranking seperti ini. Kita susun rankingnya dari ke-1 sampai terakhir ya. Nah, bagaimana caranya? Kita blok dulu kolom ini ya, tabel ini semuanya di blok. Ya, tabel ini di blok dulu sampai ke bawah. Nah, setelah di blok,
kita lihat ke toolbar. Di sini ada file, ada home, ada insert, register layout, formula, data, review, view, dan developer. Kita pilih yang data ya. Nah, kita klik yang data. Nanti ada gambar corong. Di sini ada filter, tulisan filter. Klik saja filter. Nah, otomatis di tabel ini akan muncul tanda panah ya. Itu. Kebetulan yang kita perlukan itu yang kolom ranking. Nah, ya. Yang ini kita klik saja tanda panahnya. Di sini ada short, small to large. Berarti ini dari nilai teratas sampai paling kecil. Kalau yang di bawahnya ini nilai terkecil sampai terbesar. Kita pilih yang mana? Yang ini aja. Short, small to large ya. Ini oke. Kita lihat hasilnya ranking satunya ada di atas ya. Tuh. Ranking 1, 2, ranking 3-nya ada 3, ada 2 ya, 2 orang yang sama. Ranking 5-nya ada 6 orang ya, tidak apa-apa. Kalau sudah ini perankingannya ya. Kalau sudah di ranking dari nilai teratas sampai terendah, nah ini mudah untuk membaginya ya. Nah baru di sebelah ini beri nomor, ini berapa siswa ya sebenarnya. Dari mulai nomor 1, 2 ya, kita coba drag apakah otomatis tetap ya. Tidak, ini di sini otomatis ya 3, 4, 5, 9. Ya, beri nomor sampai siswa terakhir. Oh ya. Jadi 50 siswa ya. Jadi ini jumlahnya 50 siswa. Nah, untuk menghitung daya beda dan tingkat kesukaran, kita harus memiliki nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Kita bagi 2 saja, 50 dibagi 2 berarti 25 ya. Kita bilah 25 mana Irma Nur Hasanah ya. Berarti kita klik di sini insert ya, insert. Nah, ini sudah terbelah ya. Ini 20 berarti yang 1 sampai 25 ini disebut nilai tertinggi, 26 sampai 50 nilai terendah ya, 50. Itu kita beri warna saja untuk membedakannya yang ini ya, untuk membilah. Jadi nanti kita akan menghitung jumlah nilai teratas dan jumlah nilai terendah. Nih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nilai teratas dan nilai ini terendah. Nah, kita jumlahkan semua poin yang didapat misalkan di nomor 1 jumlah siswa yang betul menjawab itu berapa ya, itu poinnya. Kita di sini tinggal simpan, jumlahkan sama dengan, biasa dimulai dengan sebenarnya sum ya, itu penjumlahan. Buka kurung, kemudian drag dari sini ya, kemudian drag ke bawah. Sedikit ya. Mulai lagi. Ini sama dengan sum, buka kurung, ini ya, drag sampai bawah, kita jumlahkan. Tutup kurung. Nah, ini berarti yang menjawab untuk nilai tertingginya 38 ya, untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 berapa? Soal nomor 3 dan selanjutnya. Kita drag saja, kopikan, di drag saja ya. Ini yang menjawab benar. Ya, ini sudah yang menjawab benar.
Kemudian yang kelompok rendah ya, kelompok rendah ini juga sama dijumlahkan ya, sama dijumlahkan. Kita beri tanda huruf warna kuning ya agar bisa membedakan. Jumlahkan sini sama dengan sum buka kurung, kemudian dari sini ya drag ke bawah dari siswa nomor 26 sampai 50, tutup kurung, enter. Nah, ini berarti nomor 1 kelompok bawah poinnya 18 ya. Kita drag setelah selesai kita mendapatkan nilai poin kelompok atas dan poin kelompok bawah ya. Kita lanjut, kita buat kotak peluru di bawah ya. Ini kotak peluru di bawah. Kita akan membuat daya beda ya. Daya beda itu rumusnya itu ya, untuk membedakan daya beda ini manfaatnya untuk membedakan siswa yang belajar dan siswa yang tidak belajar. Siswa yang belajar akan bisa menjawab soal, jadi poinnya akan betul ya. Dan siswa yang tidak belajar poinnya akan rendah, lebih rendah dari siswa yang belajar, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari daya beda ya, atau disebut indeks daya beda? Kita singkat dengan IDB ya di sini. IDB sama dengan, IDB sama dengan jumlah skor siswa teratas ya. Jumlah skor siswa teratas itu berarti yang nilainya besar ya, dari siswa tadi ranking 1 sampai ranking 25. Berarti kita singkat saja jumlah skor tinggi ya, JST ya, kita buat ini sajalah JST dikurangi jumlah skor siswa yang nilainya rendah, berarti JSR rendah ya. Nah, itu kemudian dibagi jumlah siswa tertinggi atau ini atau bukan dan ya, atau jumlah siswa terendah. Nah, jumlah siswa nilai tertinggi itu 25. Jumlah siswa nilai terendah sama 25. Ini kan atau ya, pilihan. Jadi kita pilihnya 25. Beda dengan kata dan. Kalau dan berarti 25 dengan 25 berarti 50 ya. Ini atau. Kalau atau berarti ini N ya. Ditandanya dengan N kecil ya. N kecil. Ini rumus daya beda ya. Ini adalah ini daya beda. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan rumus ini. Ya. Kita masukkan rumus ini di kolom yang ini ya. Nah, IDB ya, IDB atau daya beda. JST, jumlah skor tinggi. Nah, lihat nomor yang ini kan kolom yang pertama itu ini nomor soal 1 ya. Nomor soal 1. Jumlah skor tinggi mana? Ini 38 ya. Terus jumlah skor rendahnya 18 ya. Dibagi jumlah N ini jumlah siswa
kelompok tinggi atau jumlah siswa kelompok rendah. Di sini masukkan saja sama dengan ini JST, skor kelompok tinggi ini ya. Nah, klik saja. Oh, pakai ini ya. Buka kurungnya, lupa. Nah, ini buka kurung. Nah, pakai zoom. Karena ini jumlah kurang ya. Kalau kurang pakai tanda strip saja langsung bisa ya. Strip dikurangi jumlah skor rendah. Berarti ini klik saja. Ya. Tutup kurung, dibagi. Nah, dibagi N. N ini tadi jumlah siswa kelompok tinggi atau jumlah siswa kelompok rendah. Tadi jumlah siswa kelompok tinggi 25 ini kan, ya. Dan jumlah skor kelompok rendah ini 50 dibagi 2, 25 juga sama ya. Jadi kita bagi 25. Nah, kita mendapatkan 0,8 ya. Kita kopikan saja sampai ke nomor 45. Drag saja ya cara mengkopinya. Nah, ini sudah diperoleh. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ya, cara membacanya untuk daya beda, nanti statusnya bagaimana? Nah, untuk menghitung daya beda ya, statusnya bagaimana? Nah, untuk daya beda itu aturannya ya, antara -1 ya, kalau antara -1 sampai 0 berarti daya bedanya tidak layak ya. Tapi kalau dari 0 sampai +1 itu daya bedanya layak. Jadi di sini kita tulis status ya. Status apakah soal nomor 1 ini layak atau tidak ya. Itu aturannya tadi kalau mendekati 0 apalagi negatif tidak layak. Nah, kalau dari 0 sampai positif 1 layak ya. Kita lihat di sini 0,8 berarti ini positif ya. 0,8 berarti di atas 0. Berarti ini nanti keterangannya layak. Itu kalau secara ini. Kalau kita beri keterangan ke pinggir ya sampai nomor 45. Ini agak lama juga ya. Ini -0,2 berarti ini tidak layak. Kita beri keterangan tidak layak. Ini secara manual ya, secara manual. Nah, ini agak lama kalau seperti ini. Kita gunakan rumus if ya. Kita gunakan saja rumus if agar nanti tinggal di copy saja ke pinggir keterangannya ya untuk status. Berarti di sini sama dengan if ya, masih ingat if buka kurung. Nah, di sini klik ini. Ya. D64, sama dengan ya. D64 ya. Lebih besar ini ya. Lebih besar atau sama dengan atau sama dengan dari apa? 0. Kan tadi patokannya 0. 0, nah pakai tanda kutip di atasnya atau di sini lihat saja logit ini ya, lalu ya pakai tanda kurung kurawal ya, ini kurung kurawalnya yang ada, ini terus di sini apa, layak ya, layak terus tutup kurawal. Nah, terus pakai koma lagi, terus kurung buka kurawal lagi ya. Nah, jika lebih kecil dari 0 itu atau sebaliknya itu tidak layak. Nah, itu kemudian kurung tutup. Nah, ya, kalau udah selesai kita enter.
ada ini pakai tanda kutip saja. Kita coba pakai tanda kutip ya. Kalau kurawal tidak masuk, jadi ini sesuaikan dengan permintaan komputer ya. Ini untuk memasukkan lambang-lambang ini tergantung komputernya ya. Tuh, kadang ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Coba pakai tanda kutip ya. Enter, ya masuk. Berarti harus menggunakan tanda kutip dengan menggunakan kurung kurawal ya. Layak. Coba di drag ke pinggir. Ya, kita kopikan saja. Tuh, ya. Ini langsung menjawab yang minus tidak layak ya. Kalau yang plus layak itu ya. Jadi ini bisa secara otomatis cepat. Ini ya agar terlihat layak atau tidak layaknya. Kita waptek saja. Nah, ini kolomnya harus diperbesar ya. Atau diperkecil saja hurufnya. Diperkecil agar terlihat rapih. 8. Ya, seperti ini ya. Jadi terlihat layak, tidak layak, layak, tidak layak ya. Ini yang minus tidak layak, yang plus layak ya. Ini layak digunakan. Ini untuk menghitung daya beda ya. Ya, untuk menghitung indeks tingkat kesukaran soal, kita gunakan rumus ya, jumlah skor tinggi ditambah jumlah skor rendah dibagi jumlah ideal ya, jumlah maksimum gitu. Makanya di sini ITK ya. ITK sama dengan, saya singkat saja, jumlah skor tinggi ditambah ya, ditambah jumlah skor yang kelompok rendah ya, kemudian dibagi, ini kita kurang saja dulu ya, dibagi jumlah skor maksimum ya, jumlah skor maksimum yang diberikan. Ini saya jumlahnya 100 ya, berarti di sini di skor maksimum saja tulisnya, skor maksimum itu ya, skor maksimum atau skor idealnya. Ini untuk menghitung ITK, indeks daya indeks tingkat kesulitan. Nah, untuk menghitungnya kita masukkan saja rumusnya sama dengan ya, kurung buka, kemudian lihat skor kelompok tinggi ya, ditambah, pakai ini saja, ditambah ya, udah, tambah jumlah skor rendah tutup kurung dibagi skor maksimum ini 100 ya, saya memberikan 100 dibagi 100
Enter. Nah, ini menghasilkan 0,6. Tinggal kopikan saja ke pinggir sampingnya. Nanti secara otomatis akan tercopy itu ya. Nah, kemudian ini, nah untuk menjelaskan deskripsi status, di sini statusnya misalkan 0,6 nanti tergolong mudah, sulit, atau sedang ya. Kita buat dulu status ya. Status, nah untuk status ini pasti kita menggunakan rentang ya, rentang IPK-nya ya. Di sini rentang IPK-nya, kemudian keterangan. Kita buat dulu, misalkan kalau skornya 0,00 ya, ini pakai koma, sampai misalkan 0,30. Berarti kalau siswa hanya 30% yang menjawab, berarti itu termasuk sukar ya. Sukar atau sulit. Sukar. Kemudian kalau 0,3.31 ya sampai misalkan 0,70, berarti ini sedang. Sedang ya. Nah, 0,71 sampai 1 ya, maksimalnya itu 1 ya. 1,00, maka ini tergolong mudah. Ya, jadi soalnya mudah. Nah, kita masukkan rentang ini ya ke dalam rumus ini status agar nanti soal nomor 1 apakah statusnya itu sukar, sedang, atau mudah ya. Untuk memasukkan rumus if ini ya, masukkan sama dengan, jadi dalam rumus Excel harus diawali dengan sama dengan ya, jangan lupa. Terus if, nah harus hati-hati dalam memasukkan rumus if ini karena ini agak rumit juga ya. Rumus if bertingkat yang digabungkan dengan M ya. Rumus N, kemudian buka kurung, klik saja ini soalnya nomor berapa ini ya 0,6 ini D67 ya. D67 kondisinya bagaimana, lebih besar atau sama dengan ini ya. Lihat yang rentang pertama 0,00 ya. 0,00 koma ya. Kemudian D67 lagi, D67 lebih besar, lebih kecil sekarang ya. Lebih kecil atau sama dengan dari, lihat ini 0,30 ya. 0,30 tutup kurung, koma, statusnya di sini sukar ya. Kita tulis sukar di antara tanda petik ya. Sukar, kemudian koma, if lagi, if ya, buka kurung, n, kurung tutup, n, kemudian kurung buka ya, D67 lagi, D67 ya, D67, kemudian kondisinya itu lebih besar atau sama dengan dari, lihat rentang yang kedua 0,31 ya, 0,31 koma, kemudian D67 lagi ya, D67 kondisinya itu lebih kecil atau sama dengan dari, nah ini rentangnya 0,70 ya, koma ya, tutup kurung di sini, tutup kurung, kemudian ini kondisinya sedang ya, koma lagi, tanda kutip, sedang, terus tanda kutip lagi, koma ya, koma, kemudian if lagi, if, buka kurung, n, buka kurung, terus kondisinya bagaimana ini, lihat
rentang yang ketiga 0,71 ya. 0,71 ini. Rentangnya misalkan 0,71 ya, lebih kecil atau lebih besar ya. Karena awas hati-hati ini dengan penulisan rumus, saya juga keder ya kalau tidak hati-hati. Lebih besar atau sama dengan, oh tuh ini 0,71 salah, harusnya D67 ya. D67 harus fokus ya, kadang keder ini juga. D67 lebih besar atau sama dengan, lihat kondisi yang kedua ya, 0,71 ya. 0,71 koma ya, koma, kemudian D67 lagi, D67 lebih kecil atau sama dengan dari 1 ya, ini kondisinya 1,00 tutup kurung, koma, deskripsinya itu statusnya mudah ya, mudah, kemudian tanda ini lagi tanda kutip, kemudian tutup kurung ya, selesai. Nanti cek lagi apakah error atau tidak. Kalau mengalami error, kita periksa lagi satu persatu penulisan rumusnya ya. Kita mudah-mudahan tidak error ya. Bismillah, enter. Nah, ini langsung kita yes aja. Alhamdulillah ya, tidak error. Nah, kita berarti 0,6 ini tergolong ke sedang. Coba dicek di sini ya, sedang ya. Ini hanya membuat Excel ini hanya untuk mempermudah saja, tinggal di copy saja ya. Dengan menggunakan manual juga bisa ya, dengan menggunakan manual juga bisa. Langsung kan, tinggal dicek saja kalau kita mau menggunakan manual. Misalkan ini 0,1 ini rentangnya ada di mana? 0,1, oh di sini 0,00030 berarti sukar. Betul, ini maksudnya ke sukar ya. Ini. Menggunakan rumus if ini hanya untuk mempermudah saja agar tinggal di copy paste. Menggunakan manual juga bisa ya. Ya, tergantung kita menganggapnya yang paling mudah yang mana. Kalau misalkan menggunakan rumus if ini agak jelimet ya, kita gunakan yang manual saja. Kita cek per soalnya ya. Misalkan ini soal ini 0,5 ada di mana 0,5, oh berarti adanya di antara 031 dan 070, berarti nanti keterangannya sedang gitu ya. Nah itu cara analisis soal dengan menghitung indeks daya beda dan indeks tingkat kesukaran soal ya. Ini untuk manfaatnya untuk apa? Untuk merevisi soal ya. Nanti kalau ini tidak layak, apakah soal ini harus dipakai atau tidak? Nanti untuk semester berikutnya ini misalkan tidak layak, kemudian sukar. Nah, bagaimana? Apakah mau dibuang atau direvisi ya? Kita ikuti terus videonya untuk selanjutnya untuk melihat bagaimana dari status ini, apakah soal itu harus dipakai atau dibuang atau direvisi. Ikuti saja terus videonya pada materi analisis butir soal untuk video yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.